100 gitu. Jadi Sekolah Talk ke 100 di mana tema hari ini gitu ya mengenai data science. Jadi aku harapkan gitu ya teman-teman dapat mengikuti Sekolah Talk malam hari ini dari awal sampai akhir dengan antusias. Oke, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh lagi gitu ya. Mungkin aku akan memperkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Rani, aku yang akan menemani teman-teman ya dari awal sampai akhir acara Sekolah Talk ini. Dan juga kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan gitu ya yang mau disampaikan ke pembicara kita pada hari ini, feel free to ask ya teman-teman. Jadi silahkan manfaatkan gitu ya waktu kita ketemu di sini gitu ya meskipun cuma sekitar 2 jam gitu ya, tapi aku harap kita bisa kenalan sekaligus teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung untuk ditanyakan saja. Oke, sekian perkenalan singkat dari aku gitu ya. Mungkin karena aku sudah kenalan, aku juga mau nih untuk kenalan dengan teman-teman semua. Mungkin karena di sini udah ramai banget ya, ada 23.000 orang gitu. Jadi aku mau kenalan juga sama teman-teman gitu ya. Mungkin formatnya bisa kayak gini. Teman-teman boleh kasih tahu aku teman-teman dari mana domisilinya, terus juga bisa dikasih tahu ya, di-spill ke aku gitu kesibukan teman-teman tuh akhir-akhir ini apa. Mungkin aku boleh ya mantau di chat box ya untuk responnya teman-teman. Oh iya, sambil aku nunggu respon teman-teman, aku mau minta tolong juga nih untuk bisa on cam ya teman-teman dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Atau mungkin kakak admin mungkin boleh dikirimkan lagi ya untuk virtual backgroundnya supaya teman-teman kita bisa pakai. Oke, mana nih teman-teman? Aku mau kenalan dulu dong sama teman-teman gitu ya. Domisilinya dari mana? Terus kesibukannya apa akhir-akhir ini? Boleh untuk dikasih tahu di kolom chat box ya teman-teman. Di sini aku udah lihat ada Kak Tamara, lalu ada Kak Hanif, ada Kak Dwi, ada Kak Rita, dan yang lain gitu ya. Ada Kak Nathaniel, Kak Dandi, dan yang lain. Oke, semoga teman-teman semangat ya. Oke, dari Kak Rianti. Halo Kak, saya dari Bandung. Halo warga-wargi Bandung gitu ya. Oke, lalu juga ada Kak Muhammad Iqbal dari Kuningan, Jawa Barat. Lalu juga ada Kak Jalu dari Majalengka. Terus ada Kak Alfaruk dari Malang, dari Sukabumi, punten aku salah baca. Lalu Kak Ulan dari Malang. Terus Kak Rita, saya dari Pekanbaru sekarang tinggal di Pakistan. Wah, oke Kak Rita. Terus juga ada Kak Tamara. Saya dari Lampung masih kuliah Kak. Wih, semangat kuliahnya Kak Tamara. Terus juga ada Kak Denny dari Bandung juga. Terus, wah Kak Dandi sama ya kayak Kak Jalu ya, sama-sama dari Majalengka. Silakan mungkin abis ini gitu ya bisa ketemuan mungkin ya, kenalan sama-sama dari Majalengka. Terus juga ada yang sama-sama dari Bandung. Terus juga ada Kak Dwi Kusuma dari Jakarta. Wih, ini sama ya kayak aku ya, karena aku juga dari Jakarta. Lalu ada Kak Hanif dari Yogyakarta, terus Kak Pandi dari Lampung. Mungkin sekarang boleh ya, selain tadi teman-teman ada yang bilang masih sibuk kuliah Kak gitu. Ada nggak yang mau sharing gitu ya kesibukan lainnya apa nih kalau aku boleh tahu? Boleh ya untuk di-spill gitu. Oke, ada Kak Rahman juga ya dari Pekanbaru. Wih, ternyata bener ya teman-teman, meskipun kita itu ketemunya cuma tatap maya gitu ya. Kenapa tatap maya? Karena ya memang kita tatap muka, tapi medianya itu menggunakan Zoom meeting, teman-teman. Dan teman-teman juga akan ketemu ya kayak tadi kita perkenalan gitu, ada yang dari Majalengka, ada yang dari Bandung, Jakarta dan sebagainya. Itu benar-benar mempertemukan kita bisa ketemu ya teman-teman yang walaupun asalnya jauh dari tempat tinggal kita, tapi kita bisa ketemu di sini. Oke, Kak Arfan, oh berarti memang sedang ini ya seeking for a job gitu ya atau job seeker. Oke, lagi sibuk nganggur. Oke, Kak Ulan semester akhir Kak. Wah, semangat ya Kak Ulan ya. Semangat nih aku pengen banget nih walaupun semester akhir tapi jangan sampai menyurutkan semangatnya Kak Ulan. Tentunya teman-teman yang lain juga ya. Siapapun yang masih kuliah. Oke, Kak Dandi, saya mahasiswa sistem informasi. Kesibukan seperti biasa, nugas sekalian ngulik-ngulik DA sama DS. Oke, keren nih Kak Dandi. Oke ya, semoga nanti hari ini kalau Kak Dandi dan teman-teman yang lain mau sharing juga dengan pembicara kita, itu boleh banget dipersilakan teman-teman.
Oke, mungkin aku sambil tunggu ya teman-teman kalau teman-teman mau on cam dan menggunakan VBG yang sudah disediakan oleh tim kita gitu ya. Karena untuk meramaikan acara malam ini juga. Oke, mungkin aku bisa langsung lanjut aja karena tadi aku udah kenalan sama teman-teman. Terus juga teman-teman udah sharing juga bareng aku gitu ya. Sesimpel aku nanya domisili dari mana, habis itu juga kesibukannya apa. Dan semoga teman-teman tetap semangat gitu ya sampai akhir sekolah talk hari ini. Oke, mungkin aku bisa lanjut ke agenda kita. Sebenarnya kita mau ngapain sih ya, Karani, malam hari ini gitu di acara Sekolah Talk. Oke, yang pasti kegiatan intinya adalah teman-teman nanti akan bertemu dengan speaker atau pembicara kita gitu ya, di mana nanti akan ngulik lagi mengenai data science itu seperti apa. Lalu nanti juga akan ada ya perkenalan singkat dari digital sekolah yang teman-teman tuh harus tahu ya menurut aku ya karena seperti biasa ya tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu gitu dengan kita supaya teman-teman tahu nih ada apa aja sih yang ada di digital sekolah gitu. Dan juga bisa tahu ya ada fasilitas apa aja yang kita tawarkan untuk teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita masuk ke yang lebih serius gitu ya, mungkin aku mau ngajak teman-teman untuk main games dulu gitu ya. Tujuannya kenapa sih? Karena nih kita masih main games gitu ya. Karena untuk warming up supaya teman-teman itu semangat. Supaya aku tahu nih, teman-teman tuh walaupun sekarang malam hari gitu ya, aku tuh pengennya teman-teman itu menyimak gitu ya. Jadi aku mau tahu nih, teman-teman nih menyimak gak ya gitu ya di hari ini. Dan aku harap teman-teman bisa menyimak dengan baik. Oke, mungkin aku bisa langsung untuk share screen ya untuk gamesnya. Kita hari ini mau main games apa gitu ya, Kak Rani? Mungkin kita langsung aja ya, langsung ke em, jenis gamenya, yaitu adalah TTS atau teka-teki semauku. Mungkin ini konsepnya sama gitu ya dengan games teka-teki yang ada di sebelah gitu ya. Mungkin em, tidak menebak jawaban yang tepat, tapi teman-teman harus nebak gitu ya, jawaban yang unik gitu, yang unik, yang out of the box gitu ya. Itu yang aku pengenin di malam hari ini. Karena sesuai namanya, teka-teki semauku. Teka-teki semauku berarti semaumu juga gitu ya. Jadi silakan teman-teman bisa keluarin nih ide jawaban yang tanda kutip unik, tanda kutip nyeleneh, teman-teman bisa keluarin di sini gitu ya. Just for fun and for warming up gitu ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai. Oke, kayak tadi aku bilang ya, poinnya adalah harus out of the box gitu. Tapi jangan sampai out of the zoom ya teman-teman, itu baru nggak boleh gitu ya. Jadi teman-teman harus menebaknya itu yang unik dan juga nyeleneh gitu ya, gak apa-apa. Kita hari ini mau warming up di games ini. Oke. Oke, kita langsung masuk ke question yang pertama. Aku nggak pakai basa-basi ya, teman-teman. Jadi, yang pertama, pertanyaan seperti ini. Masakan khas Padang yang bikin kolesterol tuh apa ya namanya? Lagi-lagi, wrong answers only gitu ya. Jadi, bukan jawaban yang tepat. Jadi, boleh teman-teman silakan kita menebak dulu ya. Masakan khas Padang yang bikin kolesterol apa ya? Hmm, sejujurnya aku juga nggak tahu jawabannya, teman-teman. Jadi, aku tanya teman-teman sebenarnya. Oke, Kak Hani rendang. Oke, dilihat-lihat sebenarnya ini nggak salah juga gitu ya, tapi aku pengen ada jawaban yang unik gitu ya, yang bikin aku ketawa dan teman-teman yang lain juga ketawa. Kak Deni jawabannya telur. Oke, Kak Ulan sate Padang. Duh, kok aku jadi lapar ya teman-teman. Oke, lanjut yang lain gimana teman-teman? Ada jawaban lain? Susu goreng. Oke, susu goreng gak tuh? Oh ya, aku tahu sih itu sih. Ada makan susu goreng ya. Oke, dari Kak Zaki, mantap. Walaupun tuh nggak tahu ya itu apakah itu masakan khas Padang? I don't know. Tapi mungkin yang lain bisa ya kasih kasih jawaban yang lain. Kak Nur, santannya. Oke. Menarik. Jawabannya beda-beda nih. Oke, aku masih nunggu nih. Mungkin ada dua orang lagi yang mau jawab ya. Ada dua orang lagi yang volunteer gitu ya, mau jawab pertanyaan yang aku sendiri sebenarnya nggak tahu jawabannya gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku mau nebak sih, aku juga bakal nebaknya rendang sama kayak Kak Hanif gitu. Oke, perkedel kentang dari Kak Rita. Wah itu favorit aku banget itu. Oke, mungkin satu lagi ya boleh ya. Satu lagi ada yang mau jawab lagi kah? Oke, gulai tunjang. Oke. Wah, ini benar-benar ya kita benar-benar absen
nama-nama makanan masakan Padang ya. Kari otak. Oke, sip. Oke, kalau begitu kayaknya kita langsung aja nih, langsung kasih tahu jawabannya gitu ya. Lagi-lagi jawabannya ini memang agak-agak gitu deh. Jadi kayak unik gitu. Oke, jawabannya adalah renggang. Kayak siapa tuh yang renggang? Kayak kita gitu. Ya mungkin ini bukan saatnya buat galau ya teman-teman ya. Jadi eh, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa tahu ini lebih bikin happy gitu ya. Oke, sip. Kita masuk ke yang kedua. Tempat main yang di mall itu apa ya namanya teman-teman? Tempat main yang ada di mall. Apa ya namanya? Oke, mungkin boleh langsung kita serbu ini kolom chat boxnya. Oke, apakah ada yang jawab? Wait, aku sambil lihat dulu ya. Oke, dari Kak Denny Playgirl. Dari Kak Jalu Playground. Dari Kak, siapa nih? Maaf, Kak Alfaruk, Kak Ulan, Kak Hafiz, Kak Hanif, Friendzone. Kak Rahman, Play with You. Oke, Kak Daniel juga Playground. Wah, ini agak bingung ya, karena ada beberapa yang jawabannya sama. Ada playground dan juga ada friend zone. Oke, Kak Alfaruk sekali lagi dapat hadiah piring nih Kak. Tadi udah jawab friend zone ya. Udah dua kali jawabnya nih. Sekali lagi boleh ya, tapi hadiahnya ntar ya, menyusul ya. Gak ada yang aku bercanda. Oke, ada lagi yang mau jawab? Kak Alfaruk udah dua kali jawab nih jawaban yang sama. Ketawa beneran dong Kak Alfaruk. Oke, ada yang jawab friend zone. Ini yang jawab friend zone bukan korban friend zone kan ya? Oh, atau iya nih. Wah, jangan ya teman-teman ya. Usahakan tetap stay happy gitu ya teman-teman. Terus juga ada yang bilang playground. Oke, antara playground dan juga friend zone. Manakah yang tepat jawabannya? Let's see. Oke, betul ya jawabannya adalah friend zone. Sedih gitu ya, karena kalau nama aslinya kan time zone ya teman-teman. Kita tahu ada tempat main yang namanya time zone, tapi karena aku maunya wrong answers only gitu ya, jadi jawabannya adalah friend zone. Semoga teman-teman di sini stay happy gitu ya dan gak terjebak sama yang namanya friend zone. Oke, oke kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, wah ini apa nih? Buah yang disukai monyet tapi baik untuk kesehatan apa ya? Hmm, cukup jelas ya clue-nya sebenarnya. Oke, aku sambil lihat dulu nih. Pisang dari Kak Daniel. Kak Denny juga. Oh enggak, Kak Denny beda nih. Kak Alfaruk, aku rasa caps lock-nya jebol ya. Tapi gak apa-apa Kak, gak apa. Itu tandanya semangat ya Kak Alfaruk. Oke. Oke, Kak Iqbal jawabnya pisang. Teman-teman yang lain gimana? Antara pisang dan pisah. Manakah yang tepat gitu ya? Oke, mungkin aku butuh satu orang lagi nih untuk biar jadi 5 orang yang jawab ya. Mau ikut yang mana nih? Kira-kira satu orang ini apakah pisang atau pisah? Oke, boleh ya. Masih aku tunggu nih. Oke, I guess cuma 4 ya yang mau jawab ya. Oke, kita battle lagi ya antara pisang dan juga pisah. Manakah yang tepat? Oke, kita langsung reveal jawabannya ya. Oke, betul ya. Tadi Kak Alfaruk lagi-lagi dengan caps lock-nya itu ya ngetiknya ya pisah gitu. Apakah pisah ini dengan diiringi dengan hati-hati di jalan gitu ya? Semoga iya gitu ya. Biar ya namanya perpisahan itu kan selalu ada ya teman-teman. Tapi dah gak usah ditungguin teman-teman. Kita bukan mau galau gitu ya. Tapi kita mau ngulik-ngulik tentang data science gitu. Jadi jangan dibawa serius, jangan terlalu galau. Jadi teman-teman aku harapkan tetap stay happy gitu. Tapi kenapa galau semua gitu ya pertanyaannya ya? Oke, terus ada lagi. Kalau rajin lari itu untuk membakar apa sih? Aku speechless banget sama pertanyaannya. Oke, boleh teman-teman. Karyanti bilang membakar kenangan. Kak Jalu bilang membakar masalah. Kak Alfaruk, weh Kak Alfaruk udah nggak pakai caps lock lagi Kak. Memori. Kak Hafiz juga, Kak Daniel juga memori. Oke. Memori, masalah, kenangan tadi ya kalau nggak salah ya. Yep,
Ada juga nih. Ada lagi kah teman-teman? Oke, sebenarnya kita langsung move aja gitu ya. Apa sih jawaban yang benar gitu ya? Kalau rajin lari tuh bakar apa sih? Bakar memori gitu ya. Jadi apa sih yang mau dibakar? Maksudnya apa sih memori yang dibakar gitu ya? Ya, yang sudah berlalu biarlah berlalu ya teman-teman. Oke. Oke, kita langsung masuk ke yang berikutnya. Tempat buat naruh cemilan itu namanya apa ya teman-teman? Tempat untuk menaruh cemilan. Apa tuh? Apa ya? Mungkin boleh teman-teman langsung langsung kita serbu. Topeng dari Kak Alvaro. Hopeless. Wih, tiba-tiba jadi bahasa Inggris banget nih, Kak Hafiz. Oke, Kak Hafiz Hopeless, Kak Alvaro Topeng. Satu lagi deh. Ayo, ada yang mau jawab lagi? Satu lagi, biar tiga orang nih yang jawab, biar aku ada pembandingnya gitu. Kak Alvaro, Kak Hafiz, apakah ada lagi yang mau menjawab? Kayak mungkin kita langsung itu ya, Topeng dan Hopeless gitu ya. Yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Oke, ada lagi ternyata. Topless. Oke, thank you Kak Daniel. Oke, kita langsung masuk ya untuk jawabannya adalah Oke, betul ya. Jawabannya adalah hopeless. Tadi yang jawab hopeless Kak Hafiz, semoga dirimu nggak beneran hopeless gitu ya. Jadi harus full of hope gitu ya. Malahan harus tetap semangat. Oke. Oke teman-teman, that's it gitu ya untuk ice breaking kita pada malam hari ini. Ternyata setelah aku lihat teman-teman itu semangat juga nih jawabnya gitu ya. Jadi aku tuh pengen tahu teman-teman itu apakah masih standby gitu ya dan juga semangat nih ngikutin sekolah talk pada malam hari ini. Karena aku pengen banget lihat semangatnya teman-teman tuh stay ya dari awal sampai akhir sesi nanti. Oke, kalau begitu, aku udah gak sabar banget nih ya teman-teman untuk masuk ke agenda kita selanjutnya. Kita mau ngapain sih? Karena nih kita mau kenalan gitu ya. Teman-teman tadi udah kenalan sama aku juga udah kenalan sama teman-teman semua. Sekarang gantian teman-teman berkenalan gitu ya dengan digital sekolah. Nah, tapi aku nggak sendiri ya teman-teman di malam hari ini. Aku juga akan ditemani oleh rekanku yaitu Mas Hilal. Sebelumnya aku mau nyapa dulu nih. Selamat malam Mas Hilal. Halo, hai Rani, selamat malam. Apa kabar Mas Hilal? Alhamdulillah baik. Rani gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas. Oke, kita lihat tadi ya Mas ya kita udah main ice breaking, udah main games dan teman-teman tadi udah antusias banget. So, aku yakin nih teman-teman juga antusias untuk bisa berkenalan lebih lanjut dengan digital sekolah. Berarti udah siap ya Mas Hilal ya. Kalau begitu, aku bisa langsung persilakan Mas Hilal untuk memulai pemaparan presentasinya. Silakan Mas Hilal. Oke, thank you Rani. Wait, aku izin share screen ya. Oke, oke. Udah kelihatan kan ya Ran? Oke, sudah Mas. Silakan. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua. Di sini aku lihat ada 40 orang ya, 40 orang lebih yang udah join Zoom pada malam hari ini. Pertama teman-teman thank you banget udah join di sesi pada malam hari ini. Mungkin teman-teman ada yang habis pulang kerja atau mungkin yang masih kuliah, habis dari kuliah atau yang masih sekolah. Thank you teman-teman udah bisa sempetin waktunya join di Sekolah Talk yang ke 100 kali ini. Nah, perkenalkan aku Hilal dari tim bisnisnya Digital Sekolah. Aku ingin ngajak waktu sebentar aja sih untuk memperkenalkan apa sih digital school mungkin bagi teman-teman yang belum tahu gitu. Jadi digital sekolah itu adalah sebuah edutech ya teman-teman. Jadi kita didedikasikan untuk meningkatkan pengetahuan serta kompetensi para profesional muda agar selaras dengan pengetahuan dan industri yang sejalan hingga saat ini gitu ya. Jadi mungkin kita lebih fokus ke digitalisasi mengingat kalau untuk saat ini banyak banget tools ataupun pekerjaan yang serba digital gitu ya teman-teman. Dan berikut adalah portfolio dari digital sekolah. Untuk numbersnya kurang lebih saat ini kita ada 50 lebih registered users. Sudah ada 5.998 professional community member. Sudah ada 5.700 teachers and alumni. Sudah ada 419 internship program member. Dan kalau dari segi percentage kita ada 72% alumni kita yang sudah bekerja. Kita sudah menyelenggarakan 300 lebih kelas dan ada 30.000 US dollar worth of scholarship. Teman-teman bisa lihat nih di kiri bawah ada hiring partners yang bekerja sama dengan digital sekolah. Ada MNC Group, ada Lazada, ada Bank BTPN, ada
Aruna, Dana, dan lain sebagainya. Dan kalau yang di sebelah kanannya adalah perusahaan-perusahaan nih, di mana alumni dari digital sekolah ini sudah bekerja hingga saat ini gitu. Dan berikut contoh beberapa alumni kita yang sudah mendapatkan pekerjaan dari digital sekolah gitu ya. Aku mungkin ambil contoh testimoni dari Kak Aditya Rizky gitu ya, yang sekarang bekerja di Meta sebagai ad specialist. Oke, beliau berkata, berkat belajar di digital sekolah, aku bisa keterima kerja di Meta. Wih, alhamdulillah banget teman-teman. Dan di digital sekolah kita ada dibagi menjadi tiga eh, produk B2C ya teman-teman. Ada bootcamp, ada mini bootcamp, dan juga ada short course gitu ya. Dari bootcamp sendiri, contohnya kita ada data science, which is similar banget nih sama pelajaran yang akan dipelajari teman-teman pada malam hari ini. Ada data engineer, ada DevOps engineer, and data analytics. Kemudian untuk mini bootcamp, kita ada KOL Management, ada QA Engineer, ada AWS Cloud Essential, dan ada Digital Writing Camp. Dan untuk short course-nya sendiri, kita ada technical writing, Canva AI, voice over, data entry, dan lain sebagainya. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung kepoin aja nih di official websitenya Digital Sekolah. Dan aku kesini juga ingin bawa kabar gembira gitu ya. Aku ingin bawa promosi juga nih bahwa Digital Sekolah akan menyelenggarakan bootcamp Data Science, which is yang similar nih sama program materi belajar hari ini. Jadi program bootcamp Data Science ini akan diselenggarakan di 31 Mei dan akan berlangsung selama 14 weeks atau 14 minggu ya, dengan 23 live session dan juga 20 self learning in total. Untuk jadwalnya itu kapan aja? Jadi jadwalnya itu mix day class ya teman-teman. Jadi akan ada di setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Untuk di Selasanya di pukul 19.15 sampai jam 21.15. Di hari Kamis juga sama, jam 19.15 hingga 21.15. Dan yang di hari Sabtunya itu dari jam 10 pagi hingga jam 12 siang gitu teman-teman. Dan fasilitas dan benefitnya apa aja sih yang bisa didapetin teman-teman? Pertama, teman-teman bisa dapat sertifikat BNSP, which is itu berguna banget ya. Ada juga sertifikat internasional, kemudian ada 6 personal projects, kemudian ada One Portfolio Data Science Professional, kemudian ada Innovation and Latest Industry Trend, kemudian ada Job Connector teman-teman, kemudian kita ada DKAI, Official AI dari Digital Sekolah, kemudian ada AI Based Practical, kemudian ada konsultasi Tutor Unlimited, dan yang terakhir ada Better Career Readiness teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan untuk payment method di Digital Sekolah juga beragam ya teman-teman, kita ada dari transfer bank, ada bisa lewat QRIS juga, ataupun bisa lewat e-wallet, nanti teman-teman bisa disesuaikan aja. Dan aku ingin ngasih info juga nih untuk promo khusus teman-teman yang ada 40 orang kurang lebih join di Sekolah Talk. Teman-teman bisa dapetin promo teman-teman di mana untuk Bootcamp Data Science with BNSP. Jadi ini ya Bootcamp Data Science yang dapat sertifikat BNSP ini dan dapat Real Internship Experience ini. Teman-teman kalau cek di website Digital Sekolah, itu harga aslinya di 6.500.000 untuk harga normalnya. Kemudian kalau teman-teman cek di website, ada 46% off, jadi 3.499.000. Tapi khusus teman-teman nih yang udah join pada malam hari ini, teman-teman bisa dapat harga spesial di 3.250.000. Jadi ada diskon sekitar 245.000 teman-teman. Teman-teman yang tertarik bisa langsung scan QR-nya juga di sebelah kanan sini. Kemudian mungkin kalau teman-teman yang ingin mendapatkan bootcamp data science tapi dengan sertifikat internasional dan juga pastinya ada real internship, teman-teman bisa kepoin juga nih ada promo untuk kalian. Jadi kalau teman-teman bisa cek di website Digital Sekolah, untuk yang dapat sertifikat internasional ini harga normal di 9 juta, kemudian akan ada 47% off. Jadi harganya akan turun sekitar 4,799 juta teman-teman. Dan khusus untuk teman-teman, 40 teman-teman yang sudah join pada sesi malam hari ini akan dapat harga spesial Sekolah Talk di 4.500.000. Jadi ada diskon 299.000 teman-teman. Dan batas promo ini sampai 30 Mei 2025. Teman-teman bisa langsung scan QR di sebelah kanan ya. Jadi teman-teman bisa pilih nih mau yang mendapatkan sertifikat BNSP ataupun yang sertifikat internasional. Keduanya sama-sama memiliki benefit sendiri buat teman-teman pastinya. Oke, thank you. Sekian introduction dari Digital Sekolah dari aku. Berikutnya aku serahkan ke Kak Rani. Silakan Kak Rani. Oke, terima kasih banyak Mas Hilal. Wah, akhirnya teman-teman udah ini ya, udah kenalan gitu ya dengan digital sekolah dan juga teman-teman udah tahu gitu ya apa aja sih yang kita kelas-kelas yang kita miliki gitu ya dan juga apa aja sih facilities dan juga benefits yang teman-teman dapatkan. Mungkin kalau teman-teman tertarik gitu ya, teman-teman bisa langsung scan tadi QR code yang sudah tampilkan oleh Mas Hilal atau bisa juga cek di chat box nih. Tadi juga aku sudah share gitu ya untuk link supaya teman-teman bisa langsung konsultasi ke tim digital sekolah gitu teman-teman.
Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas Hilal. Oke, kalau begitu aku langsung lanjut ya. Kenapa nih aku pengen banget lanjut gitu ya? Karena ini adalah em, sesi yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Jadi ini merupakan agenda utama kita pada malam hari ini, yaitu kita akan bertemu dengan pembicara kita gitu ya. Mungkin aku mau langsung sapa-sapa dulu nih untuk speaker kita dan pembicara kita gitu ya pada malam hari ini, yaitu ada Mas Naufal. Selamat malam, Mas Naufal. Oke, mana nih? Kita lagi nunggu ya, Mas Naufal ya. Masuk Selamat ya. malam, Mas. Selamat malam, halo teman-teman semua. Halo Kak Rani. Apa kabar Mas Naufal hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, siap. Berarti hari ini tuh kita temanya ini ya. Emang kita mau mengulik tentang data science gitu ya, Mas Noval ya. Terus juga nanti akan ada pastinya sharing-sharing juga dari Mas Noval ke teman-teman semua di sini. Ataupun teman-teman juga mau sharing ke Mas Noval juga bisa banget gitu ya, Mas ya. Bisa, Oke, bisa. kalau begitu mungkin bisa langsung aku persilakan gitu ya ke Mas Noval untuk bisa memulai sesinya. Silakan, Mas. Oke, ini tapi suaraku udah jelas kan ya? Sudah, Mas, jelas. Oke, aku coba untuk share screen ya. Izin share screen ya teman-teman ya. Ini masuk nggak ya teman-teman ya? Masuk, Mas. Aman, Mas. Oke, kalau udah masuk dan suaraku udah jelas. Sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Halo. Oke, dikarenakan di malam hari ini eh, aku ingin sharing ya, mungkin pengalaman, lalu juga sharing di pekerjaan mengenai data scientist dan bagaimana saya yang mungkin bukan di sektor IT sebelumnya bisa terjun nih di bidang data scientist. Mungkin seperti itu teman-teman. Dan terima kasih teman-teman yang sudah join di malam hari ini. Kemungkinan sudah ada sekitar 40-an orang ya. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang sudah berkecimpung di bidang data sebelumnya, atau mungkin teman-teman yang benar-benar belum paham nih apa sih yang sebenarnya kita lakukan di data scientist, atau yang sebenarnya kita lakukan mengenai role di data scientist ini tersebut. Nah, nanti mungkin aku sedikit sharing terlebih dahulu teman-teman mengenai untuk materinya atau sedikit fundamental dari data scientist ini. Lalu juga nanti aku coba untuk sharing lah bagaimana sih kita coba untuk fast track ke arah data scientist seperti itu. Oke, mungkin aku bisa lanjut aja, teman-teman ya, untuk di uh, teks kali ini, di kita sekolah kali ini, from zero to hero, and everyone can be a data scientist. Mungkin perkenalan terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Oke. Halo, aku Naufal Dewa Pramudia. Teman-teman biasa dipanggilnya Naufal. Teman-teman bisa panggil saya Naufal. Untuk di experience ada beberapa. Sebelumnya saya di Data Analytic Internship di Kimia Farma. Lalu untuk saat ini menjadi Data Scientist di PT Telekomasi Indonesia. Seperti itu. Lalu saya juga sebelumnya berkuliah S1-nya saya fisika, teman-teman, dari Universitas Diponegoro di 2019 sampai 2023. Lalu untuk saat ini pun saya juga masih aktif menjadi mahasiswa ya teman-teman ya. Untuk di Magister atau S2 Sistem Information dari di Ponorogo University juga. Mungkin teman-teman nanti bisa bertanya-tanya mengenai job role-nya bagaimana, lalu eh, apa sih yang dilakukan data scientist di Telkom, atau juga nanti kalau semisal teman-teman mau reach out lebih dalam mengenai project atau segala macamnya, bisa aja ya kontak langsung aku atau saya di Gmail, ada di noveldapramudia@gmail.com. Lalu bisa reach out juga langsung lewat LinkedIn ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman di sini uh, belum uh, saling follow, kita bisa saling follow untuk bisa sharing mengenai data scientist ataupun mengenai role data yang kita telah pelajari seperti itu. Oke, eh mungkin sebelum masuk ke materi, ini nanti ada beberapa materi.
untuk di malam hari ini santai aja ya teman-teman ya. Kita nanti bisa sharing aja, kita bisa ngobrol enak. Misal dari teman-teman langsung mau bertanya, enggak apa-apa, silahkan. Saya malah lebih enak ya untuk menjelaskan dan juga untuk saling reach out satu antara lain untuk bisa berkomunikasi langsung nanti dari teman-teman untuk saling bertanya dan saling sharing untuk di bidang data scientist ini. Oke, yang pertama itu nanti ada apa sih yang sebenarnya data science, itu nanti juga apa yang dilakukan, tools yang digunakan dan juga output yang didapatkan untuk di data science itu apa sih seperti itu. Lalu yang kedua ada mitos atau fakta, apakah kita harus bagus atau good dalam uh, matematika atau tidak. Nanti saya sedikit jelaskan. Lalu juga ada fast track to data science, itu bagaimana kita bisa masuk di data science. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang di bidang IT atau bidang data sebelumnya, namun juga uh, ada teman-teman yang mungkin uh, nggak relevan nih dengan bidang IT di bidang data sebelumnya. Nah, maka dari itu nanti sedikit dijelaskan ya untuk mengenai fast track di data science. Lalu selanjutnya ada How Bootcamp dan Fast Track Your Career. Ini di mana sebelumnya saya ikut berbagai bootcamp ya, tentunya di sekolah, mulai dari data analitik, ada data science, dan juga data engineer. Itu nanti saya jelaskan sedikit dan saya kasih tahu juga role-nya bagaimana atau prosesnya bagaimana dalam pembelajaran di digital sekolah itu sendiri. Dan juga tentunya akan membantu fast track karir teman-teman ya untuk bisa lebih tereksplor oleh HR ataupun perusahaan yang nanti akan hire teman-teman. Lalu yang terakhir ada break into a new field with the right portfolio. Nanti eh, aku sedikit kayak ini ya, portofolio yang tepat untuk dilirik SR itu bagaimana? Tentunya di bidang data science kira-kira portofolio yang tepat itu bagaimana? Nanti saya sedikit untuk mencontohkan. Baik, mungkin itu untuk di materinya di malam ini. Teman-teman nanti silahkan bertanya, nggak apa-apa. Teman-teman boleh saling eh, makan juga nggak apa-apa, minum juga nggak apa-apa. Dibikin santai aja ya teman-teman ya. Karena kita tahu kalau pandangan kita sebelumnya ketika kita mengetahui data scientist, lalu misal teman-teman cari nih di ngeprompt di AI atau di Google, itu kan pasti ini ya data scientist ini terlalu mengenai regression lah, classification lah, statistik banget lah. Tapi sebenarnya apakah betul seperti itu? Nanti kita bahas bareng-bareng teman-teman. Baik. Nah, oke. Yang pertama, apa sih itu data scientist ya teman-teman ya? Apakah data scientist itu hanya ngoding, hanya memberikan grafik, menampilkan grafik, atau cuman memprediksi model, atau hanya analisis forecasting itu nanti ada teman-teman tentunya. Namun sebelum aku menjelaskan, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing teman-teman apa tuh data scientist mungkin bisa bisa lewat chat atau lewat komunikasi langsung teman-teman. Apakah dari teman-teman ada yang tahu nih apa itu data scientist? Bisa langsung untuk ngobrol aja ya teman-teman ya. Apa? Mungkin teman-teman udah paham nih mengenai data scientist itu oke hanya forecasting data aja atau mungkin di data science tuh ya udahlah kita ngolah data menggunakan coding, classification atau regression aja. Mungkin seperti itu. Apakah ada teman-teman yang mau sharing di malam hari ini? Oke, kalau mungkin belum ada, mungkin aku sedikit menjelaskan ya teman-teman ya untuk di data scientist. Sebenarnya untuk di data scientist itu teman-teman kita nggak hanya menganalisis untuk ngoding saja teman-teman, nggak hanya kita mengasihkan atau memberikan suatu report kepada GM atau manajer kita atau user untuk mengetahui apakah prediksi nanti data ke depannya itu seperti apa. Nggak hanya itu saja ya teman-teman.
Untuk implementasinya, sebenarnya untuk di data scientist ini banyak teman-teman. Dan untuk saat ini, setahu saya, di data scientist itu terbagi menjadi dua role. Ya, yang pertama ada di data science untuk predictive analysis, dan juga sekarang ada di data science untuk AI engineer. Eh, Sebenarnya untuk di dua materi ini hampir sama semua teman-temannya. Semuanya menggunakan machine learning, deep learning, dan juga artificial intelligence. Yang utamanya adalah kita bagaimana kita memberikan suatu data-data yang gunakan untuk kedepannya itu digunakan untuk analisis atau digunakan untuk memudah bagaimana user memprediksi ya hasil kedepannya apakah ini trennya naik atau turun atau mungkin kalau dalam bidang banking itu bisa kita menganalisis sentimen analisis lalu bisa mengecek untuk fraud detection dan juga menganalisis apakah kebutuhan pelanggan atau customer ini sudah diberikan secara tepat atau belum. Nah, nanti ada grafiknya teman-teman. Aku sudah buat seperti apa sih yang digunakan data science dari untuk bidang transportasi, untuk bidang manufacturing, banking, telecommunication, fintech dan lainnya. Nah, mungkin untuk sekitar data scientist seperti itu teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya ada di introducing to data science. Ah, ini ada teman-temannya yang sedang bertanya, apa sih yang kita lakukan dengan data science? Nah, si cowok itu juga bingung nih. Aku juga masih awam nih. Bagaimana kalau kita bertanya dengan AI? Nah, IA ini bisa menjawab teman-teman. Halo, namaku Alex. Aku merupakan sebuah AI yang akan membantu kamu untuk mengetahui lebih dalam mengenai data scientist. Nah, di sini saya dibantu dengan Alex ya teman-teman untuk mengetahui, untuk memperkenalkan juga mengenai mulai dari mungkin fundamental dari data scientist itu sendiri, lalu pengaplikasian data scientist itu sendiri, dan juga bagaimana nanti membangun portofolio yang tepat. Nah, salah satu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan adanya data scientist ini, kita adalah bisa menggunakan AI ini teman-teman, yang merupakan cabang dari data scientist di AI engineer-nya. Oke, lalu selanjutnya data scientist kalau secara teori itu apa sih? Eh, Kalau secara teori teman-teman, data scientist ini adalah ilmu yang menggabungkan statistik, pemrograman dan pengetahuan untuk mengekstraksi insight atau wawasan dari data, baik itu di data scientist atau data science, memanfaatkan data-data yang akan datang dan juga bisa melakukan analisis sentimen, computer vision, fraud detection, recommendation, dan lebih banyak lagi. Nah, dengan adanya data scientist ini tentunya akan membantu teman-teman di user, teman-teman untuk atasan kita, GM ataupun manager untuk mengetahui ini bagaimana posisi atau prediksi nanti ke depannya. Nah, sebenarnya kalau secara gampangnya, mungkin teman-teman tahu ya, prediksi mengenai cuaca ya di daerah teman-teman masing-masing, atau teman-teman nanti bisa lihat di Google itu bagaimana sih prediksi cuaca 2 hari mendatang, 3 hari mendatang, 4 hari mendatang. Nah, itu adalah salah satu pengimplementasian dari data scientist di predictive analysis. Nah, sebenarnya untuk model yang digunakan itu banyak sekali ya teman-temannya. Cuman untuk di malam hari ini saya tidak memberikan apa ya insight mengenai model yang digunakan, tapi fundamental dulu nih data scientist ini agar teman-teman nanti lebih understand dan lebih paham dalam penggunaan data scientist itu sendiri. Oke. Selanjutnya teman-teman. Eh, untuk di data saat ini kita di big specialist data ya, maksudnya ya itu sekarang sebenarnya banyak teman-teman untuk cabangnya di data. Cuman untuk saat ini ataupun di lowongan pekerjaan saat ini yang paling banyak adalah kalau di bidang data ya teman-temannya di data analis, data science dan data engineer. Nah, kalau dari teman-teman sendiri mungkin bisa melalui chat atau bisa mungkin kita voice ngobrol bareng.
Ada nggak teman-teman yang mengetahui perbedaan dari data analis, data science, dan data engineer? Mungkin teman-teman bisa sharing, siapa tahu ada yang sudah paham ya teman-teman ya, bagaimana? Kalau mungkin teman-teman eh, bisa, nanti bisa chat melalui di meeting chat bisa, atau mungkin nanti teman-teman bisa resen aja teman-teman untuk sedikit menjelaskan apa sih sebenarnya perbedaan dari data analis, atau mungkin perbedaan dari data scientist, atau juga mungkin perbedaan dari data engineer. Ini ada Kak Rianti nih, masih awam Kak. Iya, nggak apa-apa Kak. Nanti setelah ini saya coba untuk menjelaskan perbedaan dari data analis, data scientist, dan juga data engineer itu sendiri. Seperti itu. Mungkin teman-teman apakah ada yang sudah paham atau belum? Atau mungkin ada yang mau. Oke nih, ada Kak Jalu Prayoga nih, data analis menganalisis data untuk pengambilan keputusan, data scientist untuk prediksi, data engineer buat database. Ya, benar Kak Jalu, kurang lebihnya untuk data analis memang menganalisis data dari data historis sebelumnya, dan pengambilan keputusan juga. Data scientist juga digunakan untuk prediksi, betul sekali Kak, dan juga digunakan untuk pengambilan keputusan, serta untuk di data engineer itu juga digunakan buat database. Betul sekali, Kak. Nah, oke teman-teman. Nah, untuk lalu ada selanjutnya nih dari Kak Dandi Malana. Data analis menerjemahkan data untuk menghasilkan wawasan data atau insight atau afirmasi. Ya, betul sekali, Kak. Data science itu melebihi dari output data analis hingga menghasilkan predictive model. Oke. Sedangkan data engineer membuat alur data. Ya, benar sekali. Dari Kak Jalu kan Dandi itu sebenarnya konsepnya sudah dapat semuanya teman-teman. Cuman saya ingin memberikan sedikit informasi lebih atau FYI lebih mengenai about data ini ya teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman kalau di bidang data semuanya di bidang data analis, data science, data engineer, bahkan ada satu lagi mengenai business intelligence. eh, Sebenarnya kita memang sama teman-teman, bukan sama di outputnya, tapi sama mengenai penggunaan data yang nanti akan digunakan. Contohnya, semisal untuk di data analis nih teman-teman nih, data analis ini kita gunakan untuk mengetahui, misal nih perusahaan memiliki sebuah data kayak penjualan. Nah, di sini sebagai seorang data analis, kita tuh harus mengetahui untuk di tren historis data sebelumnya itu tuh misal di bulan ini atau di tahun kemarin itu tuh bagaimana? Apakah tren ini tren penjualannya ini naik atau turun berdasarkan data-data yang ada historis sebelumnya. Jadi kita memvisualisasikan bagaimana sih kondisi penjualan itu saat ini. Nah, untuk di data analis sebenarnya hanya sebatas itu saja teman-teman. Sedangkan untuk di data scientist ini, setelah kita mengetahui permasalahan yang ada di data analis sebelumnya, semisal tadi nih kita nggak mengetahui nih sales penjualan untuk di merek A atau merek B ini nanti ke depannya bagaimana. Nah, seorang data scientist ini adalah kita mencoba untuk memprediksi menggunakan berbagai model, kita menggunakan berbagai classification, regression, dan segala macamnya untuk mengetahui nih bagaimana nanti prediksi penjualan merek A, nah, atau penjualan merek B. Apakah memang penjualan merek A ini akan meningkat atau menurun, atau bahkan kalau di bidang di misal teman-teman Netflix ya, Netflix atau YouTube itu ada sebuah kayak algoritma yang digunakan untuk analisis pelanggan teman-teman. Misal nanti teman-teman sering melihat anime misal gitu ya untuk di Netflix. Lalu teman-teman suka melihat drama Korea misal seperti itu. Nah, nanti otomatis data scientist itu akan memberikan insight atau masukan, oh karena pelanggan ini banyak melihat di bidang di genrenya di anime atau drakor, itu dari algoritma dari data scientist ini bisa untuk memelihatkan, oh ini loh yang sering diperlihatkan atau yang sering dilihat teman-teman seperti itu. Nah, di sini adalah tugas sebagai data scientist untuk bisa mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan, prediktif atau prediksi data setelahnya meningkat atau menurun. Ini adalah tugas sebagai seorang data scientist. Seperti itu. Nah, lalu bedanya untuk di data engineer apa Kak?
Nah, untuk di data data engineer itu lebih kompleks dan lebih powerful ya teman-teman. Karena sebelum kita mengambil data atau mengget data, otomatis semisal kita menggunakan data yang real time ya teman-teman, otomatis real time ini tiap menit berjalan, tiap detik berjalan, tiap jam berjalan, ini memerlukan suatu penampungan data atau yang disebut tadi database agar seorang data engineer ini bisa mengatur nih data-datanya ini dapat diletakkan atau diolah infrastruktur datanya agar baik. Nah, sebenarnya untuk tool yang sering digunakan untuk di data engineer ini cukup banyak ya teman-teman. Nggak seperti data scientist atau data analyst karena memang untuk di data engineer ini lebih kompleks dari ETL sampai load transformnya, lalu juga eh, kita mengolah infrastruktur dari real time datanya bagaimana itu dijelaskan dan dibantu di data engineer sehingga seorang data analis atau data science itu tinggal um, get data atau misal teman-teman terbiasa menggunakan SQL atau Google Sheet semisal teman-teman data analis atau data science untuk minta data itu sudah diolah oleh teman-teman dari data engineer. Jadi teman-teman tidak kesusahan untuk mengumpulkan atau mengget data dari database yang teman-teman ada atau di setiap company yang ada. Oke, mungkin itu sedikit perbedaannya teman-temannya. Oke, selanjutnya ada di sektor data science itu ada apa saja? Sebenarnya selain yang ada di uh, Ryzen hari ini atau di BPT hari ini, sebenarnya lebih banyak sekali teman-teman. Cuman saya sedikit ambil beberapa insight yang sering digunakan untuk company, agensi maupun eh, kebutuhan dari user untuk bisa memanfaatkan dari data scientist ini. Ya. Yang pertama ada di e-commerce teman-teman. Nah, dari e-commerce ini misal kalian ambil Shopee atau lainnya apa ya, Tokopedia seperti itu. Dengan adanya data scientist, jadi teman-teman kalian bisa merekomendasikan nih kira-kira produk apa yang sering kalian lihat. Misal kalau teman-teman di sini buka Shopee, eh, mungkin teman-teman sering buka gelang atau kalung. Nanti otomatis pencarian teman-teman akan banyak seperti itu. Inilah kita menganalisis rekomendasi produk atau menganalisis apa sih kebutuhan yang user perlukan. Di sini salah satu kegunaan dari data scientist adalah kita bisa menggunakan rekomendasi produk ini untuk bisa lebih memberikan insightful untuk customer seperti itu. Lalu yang kedua ada di finance. Nah, untuk di finance ini teman-teman aku rasa untuk saat ini hingga akhir-akhir ini lowongan pekerjaan yang paling banyak di LinkedIn berada di sektor finance, teman-teman. Nah, mulai dari bank, lalu mulai dari banyak ya di finance ya tentunya. Nah, ini ada di deteksi penipuan atau fraud detection dan juga credit scoring untuk melihat apakah semisal pelanggan ini benar nggak ya segmentasinya memang benar untuk diberikan peminjaman seperti ini atau peminjaman yang bagaimana itu banyak dilakukan oleh banking atau finance untuk melakukan fraud detection dan juga credit scoring. Lalu yang kedua ada di kesehatan. Nah, untuk di kesehatan ini, teman-teman sebenarnya eh, hingga saat ini itu masih banyak perlu dikembangkan ya teman-teman. Mulai dari prediksi penyakit atau computer vision. Mungkin untuk saat ini sudah banyak sekali algoritma ataupun model-model yang digunakan untuk computer vision seperti CNN untuk deteksi toraks atau penggunaan model-model yang lain untuk computer vision. Nah, sebenarnya teman-teman untuk di kesehatan baik itu di rumah sakit dimanapun itu pun dengan adanya computer vision itu sekarang lebih terbantu teman-teman karena semisal kita mendeteksi computer vision dengan CNN itu kita bisa melihat nih berapa persen sih atau stadium berapa sebenarnya penyakit yang diterima atau penyakit pasien ini saat ini itu di stadium berapa. Nah, jadi untuk di computer vision ini dapat digunakan sebagai suatu pengambilan keputusan oleh dokter untuk menentukan
nanti seberapa persen obat yang diberikan, dan mengetahui stadium berapa pasien itu ketika ada penyakit yang ada pada suatu pasien seperti itu. Lalu ada di cuaca dan lingkungan, aku tadi udah sempat spill dikit ya untuk di prediksi cuaca. Tadi semisal teman-teman berada di kota lain atau ingin tahu apakah 5 hari ke depan atau 2 hari ke depan itu cuacanya bagaimana, mungkin sudah dibantu oleh BMKG untuk bisa menggunakan prediksi cuaca. Nah, BMKG ini juga sering menggunakan uh, prediksi cuaca atau deteksi perubahan iklim untuk mengetahui bagaimana cuaca nanti 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, hingga seminggu ke depan. Lalu untuk yang selanjutnya ada di bisnis, ada di analisis pelanggan dan optimasi harga. Mungkin dari teman-teman yang mengetahui mengenai B2B atau di bisnis yang lain, itu kita perlu juga untuk menganalisis pelanggan bagaimana apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga ketika kita memberikan rekomendasi atau ke pelanggan serta optimasi harga itu bisa mendapatkan insight atau target yang tepat, mana sih segmentasi atau market untuk masyarakat dengan harga yang misal segini. Misal nanti dari bisnis itu terlalu mahal, bisa dikoneksikan atau bisa digunakan untuk pengambilan keputusan bahwa ini harganya kemahalan ketika di kota ini. Nah, itu dibantu dengan seorang data scientist untuk bisa mengoptimalisasikan optimasi harga. Lalu yang selanjutnya ada tidak frustasi. Mungkin teman-teman menggunakan Maps, kita dapat dibantu untuk mengetahui rute tercepat atau permintaan atau prediksi ride hailing. Lalu selanjutnya ada gaming, ada rekomendasi konten dan analisis perilaku gamer. Oke. Untuk di gaming ini mungkin teman-teman yang uh, suka bermain game, sering bermain mengenai aplikasi Steam, itu ada rekomendasi kan ya teman-teman untuk beberapa produk-produk game yang mungkin sering dimainkan teman-teman, apakah itu di action, FPS, atau di adventure, itu direkomendasikan mengenai konten dan juga analisis pelanggan dari teman-teman. Tentunya hal ini dibantu oleh data science. Lalu selanjutnya ada di media dan hiburan. Di sini ada Netflix dan Spotify. Ini nanti membantu teman-teman, semisal tadi ada teman-teman yang suka drakor, ada teman-teman yang suka anime atau action. Itu Netflix ini bisa merekomendasikan mana nih film yang selanjutnya yang teman-teman harus nonton berdasarkan rating dan juga kriteria, dan juga bagaimana teman-teman insightful mengenai mana sih sebenarnya film yang akan ditonton untuk selanjutnya. Mungkin seperti itu. Oke, tadi ada beberapa ya. Ini kurang lebih ada 7 hingga 8 sektor data scientist yang atau sektor data science yang banyak dilakukan. Untuk selanjutnya ada data science tools yang sering digunakan, teman-teman. Eh, untuk data science sendiri, yang utama sebenarnya memang menggunakan Microsoft terlebih dahulu, teman-teman. Entah itu Microsoft baik di Excel maupun di Google Spreadsheet. Namun ada juga beberapa company atau perusahaan itu yang sekarang kan sudah menggunakan database ya teman-teman ya. Jadi tidak menggunakan Google Spreadsheet lagi atau tidak menggunakan Excel lagi, tapi langsung menggunakan SQL. Bahkan hingga saat ini pun uh, sudah ada beberapa perusahaan yang menggunakan NoSQL juga. Nah, jadi memang kalau lihat dari tools ini disesuaikan dengan beberapa company yang nanti teman-teman ikuti atau yang teman-teman hiringnya di mana. Nah, ini kalau tools yang saya jelaskan ini hanya secara common atau secara umum aja. Ada SQL, ada Python, lalu untuk visualization ada Google Looker Studio, ada Tableau, ada Power BI, lalu ada beberapa pendukung untuk di Data Science Tools, ada di Docker, lalu ada di Airflow, dan juga di Git, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk di luar tools ini juga masih banyak ya. Ada Kafka juga, ada juga mengenai uh, MongoDB, NoSQL, lalu juga ada Linux dan lain-lainnya.
Cuman itu nanti disesuaikan dengan teman-teman, sebenarnya fokus kalian data science ini di mana nih? Apakah benar di predictive analysis atau di AI engineer seperti itu. Nah, ini kan sesuatu yang agak berbeda ya teman-teman. Cuman masih serumpun dengan data science atau pecahan dari data scientist itu sendiri. Seperti itu. Oke. Tadi sempat saya singgung ya teman-teman untuk di data science revolution mungkin 2 tahun atau 3 tahun atau bahkan 5 tahun sebelumnya data scientist ini sudah mulai booming ya, sudah mulai booming dan kalau 5 tahun yang lalu saya lihat itu data scientist ini atau data science ini masih banyak di predictive analysis teman-teman. Nah, di sini kalian bisa teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada beberapa alur dari predictive analysis ini sendiri. Sebenarnya hampir sama dengan roadmap dari data science seperti kita melakukan access and export data dengan fast, dengan database atau data sensor. Lalu kita melakukan pre-process data, melakukan working with messy data, data reduction atau transformation, atau feature extraction, atau mungkin ada missing value di data tersebut, ada data duplikat, dan segala macamnya untuk digunakan uh, ada agar datanya bisa bersih dan digunakan untuk develop dari model. Nah, kalau dari pengalaman saya sebelumnya teman-teman, untuk di data science itu eh, 50 hingga 60%-nya itu kita melakukan pre-processing data teman-teman sebenarnya. Karena kalau kita memanfaatkan hanya di model saja sebenarnya sudah banyak ya teman-teman untuk model yang bisa digunakan. Semisal teman-teman di sini sedang menggunakan Python, itu kan sudah ada library scikit-learn dan juga TensorFlow ya teman-teman ya untuk bisa mengakomodasi model-model mana yang bisa dilakukan. Jadi tinggal otomatis aja nih teman-teman ketika kalian memanggil mengenai LSTM atau teman-teman mau memanggil KNN atau random forest itu sebenarnya sudah tersedia otomatis menggunakan library Python seperti scikit-learn atau TensorFlow. Namun kalau dalam dunia nyatanya itu hal yang memudahkan kita dan kenapa saya bilang 50% sampai 60% pekerjaan kita itu melakukan pre-processing data karena memang data science ini sangat ini teman-teman sangat riskan ketika data itu terduplikat atau misal data itu terdapat missing value. Misal dalam data ini seharusnya ada data nol nih. Kenapa nih kok data nol? Kalian bisa hapus kan? Itu bisa hapus atau bisa diisi dengan mian atau rata-rata. Itu sangat mempengaruhi akurasi dari data science dan juga mempengaruhi bagaimana model tersebut untuk melakukan training teman-teman. Nah, jadi di sini untuk saat ini pun sering bolak-balik teman-teman ketika datanya sudah dipastikan fake nih. Oke, data ini sudah bersih, udah duplikat, udah dibersihkan. Setelah kita melakukan model, oh ternyata data ini masih underfitting gitu. Kita balik lagi teman-teman. Kita bersihkan data lagi, kita melakukan normalisasi lagi, kita melakukan log transformation lagi untuk mempermudah model ini bagaimana mempelajari data sebelumnya untuk menghasilkan model selanjutnya. Nah, maka tadi 50% sampai 60% yang kita kerjakan itu sebenarnya banyak di pre-processing data. Nah, setelah kita melakukan preprocessing data, kita melakukan develop predictive model. eh, Misal teman-teman menggunakan machine learning, menggunakan deep learning, lalu bisa optimization parameter, dan membangun dari model validasinya bagaimana. Setelah itu baru bisa diimplementasikan mengenai API atau bisa develop langsung di apps atau di enterprise atau bahkan device atau hardware yang teman-teman kalian gunakan. Nah, untuk di predictive analysis sendiri, mode yang banyak digunakan ada linear, regression, logistic regression, decision tree, random forest, time series, ANIMA, Prophet, dan lain-lain. Nah, untuk revolusinya teman-teman ada di sebelah kanan untuk saat ini. Mungkin teman-teman sudah banyak mendengar mengenai NLP ya teman-teman atau Gen AI. Mungkin teman-teman sudah sedikit mendengar mengenai Llama, GPT atau DeepSeek mengenai algoritma mengenai NLP. Nah, eh,
Faktanya teman-teman, untuk di company besar, mungkin Telkom atau Indosat atau XL atau Astra atau bahkan beberapa perusahaan besar yang lainnya, itu sudah sekarang sangat memanfaatkan Gen AI ini teman-teman. Karena AI ini dapat membantu perusahaan untuk mengurangi kesalahan teman-teman. Semisal contohnya adalah pembangunan AI yang tadi saya sempat sebutkan di sebelumnya teman-teman. Di awal tadi sempat saya disclaimer mengenai Alex ya, itu sebuah AI yang dapat menjawab apa itu data science, apa itu data analis. Nah, ini adalah perkembangan dari data science di AI teman-teman. Nah, untuk datanya sebenarnya hampir sama ya, teman-teman. Yang awalnya tetap menggunakan Google Spreadsheet bisa, Excel bisa, ataupun bahkan memanggil dari SQL pun juga bisa untuk di data source-nya. Di data processing tetap menggunakan Python, lalu ada di state model training, ada PyTorch dan Keras dan banyak lagi. Lalu ada beberapa model yang digunakan dalam NLP ini, LLM atau GPT atau bahkan saat ini yang terbaru DeepSeek pun juga bisa memberikan suatu model yang baik, teman-teman. Nah, perubahan dari banyaknya data science ke arah AI ini kan sangat penting ya teman dan merupakan suatu perubahan secara dunia bahwa kita nggak bisa lari dari AI teman-teman. Cuman sebelum mengarah ke AI ini tentunya ada beberapa fundamental yang teman-teman harus pahami, teman-teman harus mengetahui bagaimana sih sebelum kita masuk ke NLP ini, bagaimana sih cara misal data ini bisa digunakan untuk machine learning, deep learning ataupun AI ini untuk belajar dari data sebelumnya. Untuk modelnya sebenarnya banyak teman-teman ya. Ada BERT, ada LLM, ada GPT juga. Oke, selanjutnya karena saya sebelumnya lulusan fisika ya teman-teman, sangat-sangat jauh tentunya dari statistik. Sebenarnya apakah ketika ditanya apakah harus jago di matematika? Enggak teman-teman. Karena kita sudah diakomodasi dari library Python yang tadi saya sebutkan, Scikit-learn atau TensorFlow atau Keras, itu untuk membantu optimalisasi data. Namun, diperlukan suatu pemahaman atau fundamental teman-teman bagaimana mengetahui penggunaan dari tiap-tiap model yang digunakan. Nah, dari tiap-tiap model yang digunakan nantinya itu kan nggak semuanya bisa digunakan secara langsung teman-teman. Dalam kata lain, nggak semisal satu model ini bisa digunakan untuk berbagai sektor. Kita harus milih juga nih. Misal KNN ini bagusnya di mana, LSTM ini bagusnya di mana. Nah, teman-teman juga harus mengetahui nih model yang digunakan nantinya itu tepatnya atau porsinya yang pas ini digunakan yang mana. Nah, maka dari itu saya sangat menyarankan teman-teman untuk mungkin yang enggak di bidang IT seperti saya mengikuti bootcamp teman-teman seperti di kita sekolah ini. Tentunya ketika saya bergabung di kita sekolah mungkin tahun lalu ya teman-teman, saya diajari itu diberikan seperti materi juga mengenai classification itu seperti apa, regression itu seperti apa. Lalu contoh pemodelannya untuk classification atau regression itu seperti apa, model yang digunakan itu seperti apa, sehingga teman-teman nanti setelahnya nggak asal ini sih, nggak asal pakai model lah buat ini. Misal model A dipaksakan untuk prediksi sesuatu, maka hasilnya nggak suatu baik. Nah, tapi dengan kita memahami fundamental, kita memahami sedikit eh, pemahaman statistik atau atau model yang digunakan itu sangat membantu teman-teman untuk melangkah selanjutnya dalam pemilihan model dan juga nanti menghasilkan prediksi yang baik teman-teman. Nah, mungkin untuk jawaban apakah harus bagus dari mat? Tidak teman-teman, tapi harus penting dalam fundamental atau pemahaman, seenggaknya paham lah apa itu statistik, bagaimana nanti modelnya bekerja seperti itu. Nanti soalnya teman-teman dalam pembersihan data di data scientist seperti di processing data itu kan ada missing value-nya banyak ya teman-teman. Karena kalau misal kalian ambil beberapa data di Kaggle teman-teman itu sebenarnya datanya sudah bersih teman-teman dan data-datanya sudah baik dan bisa dilaksanakan atau dilakukan untuk prediksi. Namun
kalau di real real worknya ya teman-teman, itu datanya benar-benar kotor dan benar-benar messy banget teman-teman. Jadi diperlukan misal missing value dengan Anda memahami sedikit statistik atau memahami sedikit bagaimana mengganti data tersebut seperti menggunakan Mian atau Median atau bahkan menggunakan kuartil satu atau kuartil 2 itu sangat membantu teman-teman untuk memperbaiki hasil nantinya dari akurasi teman-teman. Seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya mengenai data science, apakah harus masuk di IT? Bagaimana nih Kak? Saya yang bukan data science, yang bukan di bidang IT, bagaimana nih? Tenang teman-teman. Nah, di sini ada dari WUF Survey. Ini merupakan suatu survei Forum Ekonomi Dunia, teman-teman ya. 72% dari data dan AI itu tidak original dari job family atau tidak original dari bidang IT, teman-teman. Nah, sebenarnya saat ini sebelumnya juga saya masih bertanya-tanya teman-teman, apakah memang benar ya di data science itu di bidang IT semua atau di bidang seenggaknya statistika atau matematika? Ternyata kalau kita lihat keluar teman-teman di dunia luar di Singapura, Malaysia, Aussie atau bahkan hingga Thailand itu saat ini malah data science-nya itu nggak banyak teman-teman mengenai di bidang IT. Memang di bidang IT banyak, cuman dari non IT itu ternyata banyak banget teman-teman. Aku sempat ngobrol dengan teman-teman yang di luar itu ternyata banyak nih teman-teman dari agrikultur, manajemen bahkan hingga teknik, lalu hingga bahasa dan lainnya, hingga teknik lingkungan pun sekarang malah pada move ke data karena memang di pekerjaan mereka itu data ini sekarang kan new gold ya teman-teman ya. Ketika kita bisa memahami data itu bisa mengetahui nih mana insight yang bagus atau bisa mengetahui potensi atau bisnis ke depan tuh yang bagus seperti apa. Nah, ini adalah suatu eh, perubahan yang bisa menjadikan teman-teman motivasi untuk terus belajar seperti itu. Lalu good opportunity-nya apa teman-teman ketika kalian dapat kesempatan untuk dapat bekerja di bidang data, terlebih di bidang data science atau itu AI, teman-teman tuh bisa bekerjanya tiga teman-teman. Ada online, ada hybrid, ada onsite. Nah, kalau sebelumnya dari saya itu saya dapat hybrid teman-teman. Jadi dapat bekerja 2 WFH, 3 WFO. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nggak suka crowdedan, mungkin teman-teman yang di Jakarta, karena kalau setiap pagi kita harus berangkat kantor dan juga uh, apa ya teman-teman banyak inilah apa macet dan segala macam itu bisa hybrid teman-teman. Nah ini salah satu keuntungan yang bisa digunakan sebagai opportunity teman-teman. Karena kalau jujur dari saya kerja enak dari rumah teman-teman, kita bisa fokus nggak hanya fokus ke pekerjaan tapi kita juga bisa fokus ke keluarga teman-teman. Nah ini adalah salah satu opportunity dari teman-teman kalau misal mau kerja di bidang data science. Aku harap sih teman-teman bisa lebih semangat ya untuk belajar. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah belajar sedikit mengenai data science, cuman jangan menyerah teman-teman, pasti ada jalan kok. Seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya, oke sebelum ke sini deh, aku coba stop share dulu. Aku mau coba untuk sharing ke teman-teman mengenai ini teman-teman, keadaan dunia di big data itu seperti apa. Nah, oke, aku coba share screen-nya. Wait. Hmm, oke, ini deh. Oke, mungkin sudah terlihat ya teman-teman ya untuk di. Nah, oke. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat juga ini namanya WEF teman-teman, yaitu World Economic Forum, yaitu di sini itu teman-teman bisa melihat mengenai eh
insight mengenai pekerjaan nanti yang banyak digunakan atau bahkan pekerjaan yang hilang teman-teman di sini. Nah, VAF ini selalu mengeluarkan job reportnya itu tiap tahun teman-teman. Dari tahun 2016 sampai 2025, ini di Januari 2025 ya. Itu mereka selalu mengeluarkan mengenai insight pekerjaan, teknologi, atau bidang-bidang yang akan meningkat 5 tahun hingga 3 tahun mendatang. Nah, di sini teman-teman nanti bisa lihat di Google secara langsung, tinggal ketik untuk di prompt-nya bisa World Economic Forum gitu, tahun berapa. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung scrolling ke bawah ke arah yang the part 1, The Future of Job 2025, lalu mengarah ke yang eh, halaman 19 sampai 18. Nah, kalau dilihat dari grafiknya nih teman-teman, ini kan ada fastest growing and fast declining job 2025 sampai 2030. Nah, ini ada beberapa prediksi yang pekerjaan yang akan meningkat 5 tahun mendatang teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, yang paling banyak itu adalah net growth-nya ya teman-teman, ada di Big Data Specialist, Vintage Engineer, AI and Machine Learning Engineer Specialist, lalu diikuti dengan teman-teman IT yang lainnya. Nah, di 5 ke bawah itu kan ada di Data Analytic and Data Scientist yang selalu meningkat 5 tahun ke depan itu sekitar 40%. Namun kalau teman-teman pahami, Big Data Specialist yang atas diri, Big Data Specialist, Vintage Engineer, AI and Machine Learning Engineer Specialist, ini adalah salah satu pecahan dari data science, teman-teman. Nah, kalau teman-teman melihat dari grafiknya seperti ini, gimana teman-teman? Apakah semakin tertarik untuk bisa di bidang data science atau bagaimana? Karena tiga teratas top fastest growing job 5 tahun ke depan itu adalah di bidang data teman-teman, dan di data spesialis juga menggunakan data science, di vintage kita juga menggunakan data science, AI and machine learning itu juga kita menggunakan data science. Jadi ketika teman-teman mencoba belajar untuk memahami data, apalagi di data science atau di data yang lain, sebenarnya ini menjadi suatu apa ya teman-teman ya, opportunity, bahkan hingga 5 ke tahun depan tuh, oh ternyata tuh masih banyak nih hiringnya mengenai data scientist ataupun di bidang data. Karena tentunya mungkin teman-teman yang masih kuliah pasti ingin mengetahui lah, atau teman-teman yang sudah bekerja ingin move karir ke bidang data, itu sangat memungkinkan ya, teman-teman, karena net growth-nya itu akan semakin naik dari 2025 sampai 2030, dan eh, ini merupakan suatu opportunity yang baik untuk bisa teman-teman lakukan. Nah, di sini juga diberikan untuk net growth yang top fastest declining jobs ada di postal service, bank teller, data entry, dan segala macamnya. Nah, nanti untuk lebih komplainnya, teman-teman bisa baca sendiri di WEF di 2025, dan menjadi motivasi untuk teman-teman bisa tetap belajar di data science. Nah, oke, aku lanjut untuk di uh, present aku yang di PPT ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada di oke, fast track to data science. Oke, teman-teman. Nah, kalau aku dulu cara cara belajarnya itu bagaimana? Mungkin lewat tiga ini teman-teman. Yang pertama di autodidak sendiri, memahami data itu sendiri, lalu coba-coba menggunakan data Kaggle untuk melakukan prediksi dan segala macamnya, lalu coba-coba dibantu dengan prompt AI. Kita coba-coba aja nih untuk di data ini bisa digunakan untuk apa, lalu coba-coba untuk coding dan segala macamnya. Itu saya belajar sendiri. Namun ketika aku merasa bingung nih, apa sih ini alurnya bagaimana ya untuk di data science ini, alurnya tuh awalnya kita belajar dari mana. Nah, aku dibantu dari bootcamp di kita sekolah teman-teman. Nah, untuk yang pertama, aku join di data analytic, teman-teman. Saya belajar di situ bagaimana menggunakan Python. Mulai awal ya, teman. Mulai awal ya, teman-teman. Mulai dari belajar bagaimana menggunakan Python, SQL, lalu memperbaiki data, mencari data yang missing, lalu sampai membuat data visualization, teman-teman. Dan ketika saya joining di
data scientist di bootcamp, saya juga diajari bagaimana menggunakan Python yang baik, SQL, lalu kita juga diajari untuk fundamental datanya, mempelajari berbagai model-model yang digunakan, hingga pengaplikasiannya secara langsung, baik itu dari pembuatan grafik hingga model yang digunakan. Nah, enaknya di bootcamp ini tertata rapi teman-teman, mulai dari eh, materi awal itu kita harus belajar apa, lalu selanjutnya itu apa. Jadi timelinenya itu enak untuk digunakan. Maka dari itu saya sangat menyarankan teman-teman untuk bisa join di bootcamps, karena mungkin teman-teman yang awalnya bingung mau belajar dari mana nih, teman-teman bisa ikut bootcamp nih dengan baik. Dan tentunya diberikan mentor-mentor yang sangat baik, menjelaskan dengan baik, bahwa bahkan end to end untuk menanyakan kurangnya ini apa, lebihnya itu apa, dan juga memberikan eh, dapat dapat mencari tahu nih rekomendasi model yang baik kepada mentor. Itu sangat bagus teman-teman, untuk bisa teman-teman mengikuti bootcamp ini. Nah, nanti setelah teman-teman bootcamp ini, teman-teman akan diberikan beberapa penugasan. Berapa ya kira-kira, kayaknya seperti aku lupa deh, beberapa penugasan. Lalu ada nanti di uh, akhir seminggu atau 2 minggu terakhir itu juga diberikan tugas besar. Itu kita juga melakukan prediksi dan segala macamnya kalau di data science, dan kita bisa mendapatkan certification atau training atau sertifikat teman-teman. Nah, kegunaannya, ketika nanti teman-teman itu diberikan penugasan, kalau dalam contoh ini di kita sekolah, kalian teman-teman bisa update di LinkedIn kan, teman-teman. Nah, uh, di LinkedIn ini kalian itu bisa memberikan portofolio kalian, teman-teman. Bisa melakukan apa sih yang dilakukan di bootcamp ini. Sehingga ketika nanti ada HR atau company yang melihat profil teman-teman, oh, udah tahu nih bahwa si A, si B udah pernah melakukan Python, pernah melakukan data, atau pernah melakukan analisis dari data yang kalian lakukan seperti itu. Lalu selanjutnya, wait. Lalu selanjutnya ada di How Bootcamp Can Fast Track Your Career, teman-teman. Nah, menjadi data scientist bukan hanya soal pintar statistik atau jago coding, teman-teman, tapi tentang bagaimana kita berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, gigih mencari solusi, dan terus belajar. Nah, dengan bootcamp ini, teman-teman akan fokus terarah, fast learner, hands-on explore langsung, teman-teman, mengenai beberapa eh, permasalahan yang ada. Teman-teman akan bisa langsung terjun, didampingi oleh beberapa mentor, dibantu dengan career support, dan juga networking ke teman-teman. Karena setelah teman-teman melaksanakan tugas, itu teman-teman akan diwajibkan untuk ini teman, update di LinkedIn. Nah, sebenarnya untuk update di LinkedIn ini kan juga sebagai branding teman-teman nih, untuk oh, saya udah pernah belajar data scientist di ini nih. Jadi teman-teman tuh bisa implement hasilnya ke LinkedIn, bisa menambahkan ke LinkedIn seperti itu. Nah, untuk di data science is a marathon, not a sprint. Jadi memang aku sempat dengar dari teman-teman yang seangkatan aku, teman-teman, atau kita sempat belajar bareng, itu memang data science ini nggak bisa, mungkin seminggu teman-teman kali belajar atau 2 minggu belajar tuh nggak bisa, teman-teman. Teman-teman harus konsisten, pantang menyerah, growth mindset, adaptif, dan sabar. Karena banyak prosesnya sebenarnya, teman-teman. Cuman saya yakin teman-teman, dengan dibantu dengan bootcamp, dibantu dengan beberapa penugasan yang jadi kalian semakin merasa terasa nih, oh iya saya harus mengerjakan ini, saya harus mengerjakan tugas A, tugas B. Itu nanti manfaatnya belakangan, teman-teman. Yakin bahwa ketika kalian belajar hari ini, nanti itu digunakannya beberapa hari ke depan atau beberapa hari ke bulan tuh sangat uh, impactful banget, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman harus konsisten, pantang menyerah, dan sabar, teman-teman, kuncinya. Karena memang eh, di dunia IT, eh, ini ya, apa, beberapa aplikasi yang atau tools yang digunakan itu cukup banyak. Namun saya yakin kok teman-teman, pasti di sini teman-teman yang di IT atau bahkan di non IT, ketika kalian konsisten, mungkin sebulan 2 bulan deh dengan bootcamp, pasti kalian udah bisa menjadi jago di data science, teman-teman. Oke. Namun jangan lupa juga untuk branding atau memperbaiki portofolio teman-teman, karena tentunya nanti
ketika setelah melakukan interview HR lalu ke user, pasti kalian akan ditanyakan nih portofolionya seperti apa. Jadi selain konsisten, teman-teman juga harus memahami nih, eh memahami bagaimana planning teman-teman kalian juga, bagaimana memahami data atau di data scientist itu sendiri. Oke, selanjutnya ada di ah portofolio teman-teman. Oke. Ah, ada yang bertanya nih, lalu seperti apa ya portofolio yang benar? Kenapa ya portofolio sangat penting? Nah, portofolio ini sangat penting karena ini merupakan bukti nyata atau skill dari proyek yang teman-teman lakukan. Lalu juga dengan adanya portofolio ini, teman-teman bisa stand out potensi kalian, baik itu portofolio yang secara melalui LinkedIn atau branding kalian melalui LinkedIn, atau juga portofolio kalian yang eh, di deck ya, atau di presentasi ya teman-teman. Itu sangat membantu SR user untuk melihat sejauh mana sih skill kalian atau sejauh mana sih kalian telah mempelajari data science. Nah, dengan adanya portofolio ini, kalian juga dapat show potential, belum, show potential, your critical thinking, lalu show your problem solving, dan sebagai alat untuk belajar dan evaluasi dari hasil-hasil sebelumnya. Oke, oke. Selanjutnya ada di contoh portofolio. Sebentar, ada. Oke. Oh, di bootcamp juga biasanya selain mengasah hard skill, soft skillnya juga plus portfolio. Ya, benar teman-teman. Dengan di bootcamp ini teman-teman bisa belajar hard skill sampai soft skillnya teman-teman. Nah, ini aku kasih contoh untuk di portfolio. Ini nggak di codingannya ya teman, cuman di visualisasi data, di visualnya saja. Yang pertama itu nanti teman-teman ada diberikan Excel, data-data yang dari Excel, lalu teman-teman di situ melakukan processing data. Kalau dalam contoh ini kan segmentation feedback ya, teman-teman bisa mensegmentasi feedbacknya bagaimana, lalu diajari codingnya bagaimana, hingga visualisasinya yang tepat untuk nanti diberikan ke user atau ke manager atau bahkan ke PM itu bagaimana. Karena data science ini nanti selain kita kuat di hard skill, kita juga pintar untuk ini ya teman, harus pintar untuk bagaimana ngobrol ke user. Misal ada permasalahan A, B atau C itu eh, bagaimana mengatasinya atau hasilnya nanti seperti apa. Good storytelling ini merupakan poin plus yang bagus untuk teman-teman bisa kuasai. Nah, dengan adanya portofolio ini yang ditunjukkan apa sih? Tunjukkan beberapa project yang dibuat dan skill yang dimiliki, salah satu contohnya. Lalu yang kedua, ada tampilkan beberapa permasalahan yang ada pada proyek, bisa dengan hipotesis atau hipotesa maupun problem dari adanya data tersebut. Lalu yang ketiga, berikan gambaran atau visualisasi dengan jelas dan dapat dibaca dengan baik. Lalu bisa berikan insight atau kesimpulan dari data yang telah dilakukan. Dan pastikan berikan kalimat inti dari penelitian tersebut. Dan yang terakhir, pastikan teks, warna, gambar dapat jelas terlihat atau HD ya teman-teman, dan tentunya menarik untuk dapat dilihat. Sehingga nanti teman-teman ketika ditanyakan oleh user, ketika portofolio yang mana nih Mas? Nah, itu bisa kalian tunjukkan nih di portofolio kalian. Sebenarnya untuk di portofolio bisa melalui branding di LinkedIn, salah satu contohnya. Lo bisa melalui GitHub, teman-teman. Dan juga bisa melalui deck atau presentation portofolio. Nah, ini salah satu motivasi dan juga setelah kalian dapat belajar data science, kesempatan atau chance to get job in data science itu bagaimana. Kalau teman-teman lihat ini di sebelah kiri di LinkedIn teman-teman, ketika teman-teman klik data science itu ada sekitar 1.661 hasil, dan memang hingga saat ini data scientist ini masih sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat banyak untuk di hire teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan kecil hati, dengan teman-teman mau belajar atau mau konsisten, pasti teman-teman bakal dapat opportunity untuk dapat gabung di salah satu company. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri itu company-nya gede-gede juga ya teman-temannya. Yang pastinya
akan mendapatkan salary maupun keuntungan yang banyak juga teman-teman. Lalu yang di sebelah kanan ada beberapa platform job karir. Ini sepertinya Greens ya teman-teman. Itu sudah ada banyak sekali juga untuk mengenai data science. Kurang lebih untuk di junior ada data scientist 5,5 juta sampai 7. Mungkin untuk junior uh, range-nya sebesar itu ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman nanti bisa lihat melalui platform job yang lain juga sebanyak apa sih data scientist ini. Cuman 2025 sampai 2030 seperti yang BEF survei lakukan itu pasti pekerjaan di data science ini akan meningkat teman-teman karena sangat diperlukan untuk suatu company dan juga merupakan sesuatu gold atau emas baru di bidang data. Oke, mungkin itu sedikit present dan juga kita sharing mengenai data science di malam hari ini. Mungkin setelah ini teman-teman bisa sharing ya berarti atau tanya jawab ya ini Mbak Rani. Tanya jawab ya berarti ya. Iya betul, Mas Noval. Kita lanjut Oke. ke Q&A dulu, Mas. Mm-mm. Oh ya, Q&A ya. Oke, oke. Oke, sip teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau teman-teman mau sharing juga nih dengan Mas Noval ya, boleh untuk langsung ketik di chat box atau kalau mau on mic juga nggak apa-apa. Tapi raise hand dulu ya. Oke, mungkin tadi ada Mas, ada satu pertanyaan nih. Aku sempat notice tadi di chat box. Mungkin aku mau coba scroll dulu sebentar. Oke, ada pertanyaan dari Kak Alin. Berapa lama sih Kak waktu yang dibutuhkan dari awal belajar sampai mahir dan bekerja secara profesional di bidang data science? Gimana nih Mas Noval? Oke, kalau dari pengalaman aku sebelumnya, bentar aku sampai melihat ini ya, kalender ya, karena saya lupa juga nih, mulai dari kapan ya. Kalau saya itu dari 2024, mulai dari Januari sudah belajar teman-teman. Januari sudah belajar, lalu saya ikut beberapa bootcamp di kota sekolah, dan bisa dapat saya di bidang data itu April. Lalu untuk di data science itu di bidang di kalender di bulan Juli. Kemungkinan 1 hingga 4 bulan tuh teman-teman sudah bisa belajar, sudah bisa mendapatkan hasilnya seperti apa, dan teman-teman konsisten dan terus belajar, bertanya, mau pantang menyerah teman-teman, yang intinya pantang menyerah, kalian pasti sudah di hire. Iya ini teman-teman apa ya? Jangan lupa kalian branding di LinkedIn itu digunakan sebaik-baiknya ya teman-teman ya. Karena jujur banyak banget dari LinkedIn atau SR yang di LinkedIn tuh sering ngechat teman-teman ketika kalian memberikan suatu kayak misalkan di sini dikasih LPR ya Kak Rani ya kalau dari digital sekolah ya. Nah, Iya itu nanti betul Mas Noval. eh, itu nanti teman-teman bisa upload di sana, itu bisa menambahkan kayak portofolio dan juga branding kalian telah melakukan data science seperti itu. Oke, siap Mas Novel. Berarti memang kuncinya tuh sebenarnya selain kita mengembangkan skill kita gitu ya Mas ya, kita juga perlu yang namanya personal branding itu tadi ya Mas ya. Ya, betul Karena sekali. bikin kita stand out gitu dibandingkan teman-teman yang lain gitu. Oke, gimana Kak Alin? Apakah sudah jelas? Apakah sudah terjawab? Atau kalau mau ada tanggapan lagi, silakan ya, bisa langsung diketik di chat box. Mungkin sebelum teman-teman yang lain mau bertanya gitu ya, aku juga malah jadi mau ikutan nanya nih Mas Noval gitu ya. Karena seperti yang aku tahu gitu ya, kalau kita bicara mengenai data science gitu ya, sometimes itu challenging gitu ya, Mas Noval ya. Dan aku tuh mau tanya gitu ya ke Mas Noval, challenge apa sih atau tantangan terbesar apa sih yang pernah Kak Noval itu hadapi gitu ya, baik ketika belajar pas lagi di bootcamp atau sekarang nih udah ke dunia kerja gitu ya, gimana tuh Kak Noval? Oke, mungkin aku sharing ini ya. eh Berarti pra pekerja setelah dan pasca bekerja. Nah, kalau sebelum bekerja karena saya itu di non IT ya kak ya, saya itu memang mungkin agak awam nih kak mengenai data scientist itu nanti misal ngapain aja, mulai dari awalnya itu apa aja, itu saya menjadi kendala kak. Tuh, cuman setelah saya mengikuti bootcamp ini, saya tuh menjadi paham nih, oh yang pertama dilakukan tuh ternyata seperti ini, lalu yang kedua tuh seperti ini. Nah,
Semenjak itulah saya menjadi paham mengenai prosesnya dari awal tuh bagaimana, lalu hingga akhirnya tuh bagaimana. Itu saya dibantu di bootcamp. Nah, kalau permasalahannya sebelum saya bekerja itu saya mungkin agak malas sedikit ya kak ya, sempat agak menyerah tuh, ah ini agak sulit nih. Namun dengan adanya beberapa tugas itu menjadi, oh ya ini saya harus dipaksa untuk bisa, saya dipaksa untuk terus update branding dan juga mengajarkan tugas, inilah yang menjadi suatu kayak eh, konsistensi dan juga pantang menyerah saya untuk bisa dapat bergabung di bootcamp dan juga nanti di hire oleh perusahaan. Nah, namun untuk kesulitan di setelah pekerjaannya itu adalah ini, kalau saya kan sebenarnya di data science cuman di AI engineer-nya, di data analyst-nya itu yang paling banyak adalah QC datanya sih Kak, ya yang paling sulit, karena untuk saat ini sebenarnya data science model yang digunakan itu nggak harus kita bangun dari awal sebenarnya teman-teman. Kita bisa menggunakan beberapa model-model yang sudah dikembangkan dari teman-teman yang lain. Bahkan dengan menggunakan Hugging Face itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan prediksi atau model. Nah, cuman data yang sebelum kita gunakan itu menjadi permasalahan utama sih teman-teman. Karena dalam dunia realnya data itu benar-benar kotor dan benar-benar unpredictable teman-teman. Mungkin ini yang menjadi challenging untuk di junior data science. Mungkin seperti itu Kak Rani. Oke, siap. Berarti memang setiap apapun yang kita lakukan itu pasti ada challenge-nya ya, Mas Noval ya. Tapi yang penting tuh Pasti. ya kita memang harus, ya kita harus push juga gitu ya diri kita supaya kita bisa belajar lebih lanjut gitu ya. Karena itu tadi, kita kan mungkin ngerasa kadang-kadang kita mau nyerah gitu ya. Tapi karena terbantu adanya tugas gitu ya, kita jadi punya tanggung jawab atau punya responsibility gitu ya. Kita ada yang harus kita kerjain gitu. Oke, nice answer gitu ya Kak Noval. Oke, mungkin aku lagi lihat juga nih chatbox belum ada pertanyaan baru ya, jadi boleh. Oke, nice. Dari Kak Alvaro. Oke, Bang izin mau tanya, menurut Abang untuk pekerja data scientist itu kedepannya akan digantikan oleh AI gak sih Bang? Lantas jika benar terjadi, gimana nih solusi atau alternatif yang bisa kita kembangkan gitu ya untuk bersaing dengan AI agar tidak tergantikan? Gimana nih Mas Noval? Oke, ini tanggapan menurut aku ya, Bang Muhammad Alvaro. Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Kalau aku lihat di sekarang teman-teman di eh, B2B itu sudah sebenarnya juga sudah ada seperti apa ya teman-teman ya, platform maupun aplikasi bagaimana kita tuh bisa ketika kita kasih data itu bisa langsung melakukan prediction analisisnya sendiri. Cuman ini merupakan suatu seperti challenging kita untuk tetap bertahan di dunia IT. Nah, salah satunya adalah ketika sebelumnya eh, produk ini digunakan, itu tetap harus ada model yang digunakan teman-teman untuk bisa API atau mendevelop di big box-nya. Salah satu contohnya adalah menggunakan big box ini, itu harus bisa ditempel dulu nih modelnya. Nah, di situ adalah kesempatan kita untuk tetap berjuang walaupun masih masih ada AI itu sendiri. Dan AI ini tidak hanya semerta-merta langsung tampil sendiri teman-teman atau langsung develop ke produk sendiri teman-teman. Di AI ini yang aku sempat di data science itu kan ada di AI engineer ya. Itu teman-teman bisa move ke situ nih. Kalau semisal teman-teman sangat tertarik untuk di AI, karena memang AI ini aku bilang memang mungkin beberapa pekerjaan akan terganti. Cuman dengan adanya AI ini akan ada opportunity baru di bidang data science, contohnya di bidang NLP seperti tadi yang teman-teman sempat aku mention, itu menjadi suatu kayak apa ya, suatu memang walaupun akan tergantikan oleh AI, tapi ada opportunity baru teman-teman untuk bisa mengimplementasikan AI, karena AI ini nggak bisa berdiri sendiri teman-teman, harus kita memberikan knowledge management, kita harus bisa memberikan data knowledge-nya, kita bisa memberikan QC-nya. Ketika kita membangun AI itu kan ada akurasi ya teman-teman ya, itu akurasinya juga nggak bisa dilakukan sendiri oleh AI-nya itu sendiri.
Jadi kesimpulannya, walaupun IA ini mungkin ke depannya akan sedikit menggantikan mengenai data science, tapi akan terbuka peluang baru untuk data science. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Noval. Gimana Kak Alfaruk? Apakah sudah terjawab? Kalau misalnya ada tambahan lagi, boleh ya untuk langsung disampaikan. Oke, terima kasih kembali Kak Alfaruk. Oke, kita lanjut ya Mas Noval ya. Masih ada pertanyaan lagi nih. Yang selanjutnya dari Kak Dandi. Oke, izin tanya Mas, saya sempat mendapati informasi abu-abu bahwa MySQL itu kurang relevan dibanding PostgreSQL. Soalnya saya pengen fokus ke efisiensi alias mengikuti kebutuhan industri dan teknologi. Tanggapannya dari kakak gimana nih sebagai seorang data scientist? Oke, ini berarti mengenai kita get data ya teman-teman. Nah, kalau berbicara mengenai SQL, baik itu menggunakan MySQL, PostgreSQL, atau bahkan ada The Beaver, atau bahkan ada Metabase, itu nggak ada ini teman-teman, nggak ada keharusan. Kita harus mengikuti dari company atau perusahaan yang dilakukan. Karena sebenarnya tuh MySQL, PostgreSQL kan code-nya hampir sama-sama ya teman-teman ya. Mungkin kalau di Metabase ada sedikit perbedaan sedikit lah seperti itu. Nah, kita juga harus melakukan adaptasi teman-teman karena nggak semuanya yang misal kita sebelumnya MySQL menggunakan MySQL, cuman mungkin di perusahaan lain itu menggunakan Postgre itu sebenarnya nggak masalah teman-teman karena sebenarnya code-nya hampir sama dan juga pasti ketika kalian sudah paham SQL, itu hanya mengubah sedikit atau bahkan nggak mengubah sama sekali. Itu seperti itu teman-teman. Dan bahkan untuk di environment beberapa company yang baru, itu sudah ada pilihannya teman-teman. Semisal teman-teman kalian menggunakan MySQL, itu environmentnya bisa MySQL. Lalu ketika teman-teman environmentnya menggunakan PostgreSQL, teman-teman environmentnya bisa menggunakan PostgreSQL. Bahkan teman-teman ketika menggunakan database Metabase itu teman-teman juga bisa adaptasi atau bisa melakukan environment-nya langsung pemilihannya itu melakukan Metabase atau bahkan hingga saat ini ada yang menggunakan NoSQL itu hanya tinggal kita memilih teman-teman environment-nya. Jadi kalian harus adaptasi juga ya teman-teman untuk apa yang digunakan oleh perusahaan atau company kalian. Namun secara garis besarnya sebenarnya MySQL ini nggak jauh berbeda dari Postgre ataupun Metabase. Seperti itu, Kak Dandi ya tadi ya. Iya, betul dari Kak Dandi tadi, Mas. Oke, gimana Kak Dandi? Oke, sip. Terima kasih kembali Kak Dandi. Oke, kita lanjut ya Mas. Masih ada pertanyaan dari Kak Muhammad Randy. Izin bertanya Mas, apakah dalam bidang data science juga mempelajari model-model seperti VIT? Mungkin ini maksudnya Vision Transformer kali ya. Jika iya, biasanya seperti apa contoh proyek nyata yang dikerjakan di lingkungan kerja terkait hal tersebut? Oke, kalau mengenai visual transformer sebenarnya saya sendiri pun nggak memegang jauh mengenai di visual transformer ya, Kak Randy, karena saya lebih banyak di NLP-nya. Cuman kalau di dunia kerja dari teman-teman yang manajer saya tuh banyak mereka yang visual transformer mengenai deteksi penyakit teman-teman. Mungkin Kak Randy ya itu seperti menggunakan CNN dan segala macamnya. Bahkan untuk saat ini pendeteksian seperti plat nomor atau bahkan Polisi Republik Indonesia itu sering menggunakan beberapa pengaplikasian dari visual ini untuk digunakan sebagai sumber data yang terbaru. Mungkin seperti itu Kak Randy. Oke, siap Mas Noval. Gimana Kak Randy? Apakah sudah terjawab atau masih ingin diskusi kembali? Oke, terima kasih kembali Kak Randy. Oke, teman-teman gimana dari teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan atau kayaknya masih apa namanya ada yang belum diutarakan gitu ya atau mau sharing dengan Mas Noval hari ini? Karena waktu kita tinggal 6 menit lagi ya teman-teman ternyata ya. Jadi mungkin satu pertanyaan lagi sekaligus menutup sesi kita pada malam hari ini gimana? Atau kalau emang sudah aman boleh ya mungkin aku minta tolong untuk dikasih reaction thumbs up supaya aku bisa tahu nih kalau udah aman ya teman-teman. Oke, mungkin aku sambil nunggu juga gitu ya teman-teman. Wah ternyata hari ini bener-bener ya kita sharing beneran gitu ya Mas Noval ya.
Jadi Oke. bener-bener aku tuh juga belajar banyak jadinya kalau selama ini tuh aku kan mendengar aku pun gitu ya sebagai yang awam gitu ya. Kadang ketika mendengar data science itu kan challenging, sometimes juga intimidating gitu ya. Dalam arti kita akan bertemu banyak banget apa namanya itu ya data-data gitu ya. Terus juga kita harus ya kita harus nyelesain semua challenge yang ada gitu ya. Itu memang uh, the challenge are challenging gitu ya. Jadi challenge itu benar-benar menantang banget gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman yang mau menekuni juga bidang ini gitu ya, semoga teman-teman bisa nih untuk menghadapi semua challenge yang ada gitu. Karena itu tadi ya teman-teman, kita kalau mau belajar sesuatu harus serius dan juga bisa untuk apa namanya explore lebih lanjut supaya lebih paham gitu ya mengenai bidang yang ingin teman-teman tekuni. Oke, aku sambil lihat chatbox dulu. Oke, siap. Oke, udah kasih reaction ya ternyata ya teman-teman ya. Ada Kak Setiaki Damar, ada Kak Dandi, ada Kak MD Rama, terus juga ada Kak Jalu, dan juga yang lain sebagainya. Oke, aku asumsikan sudah jelas ya teman-teman ya. Kita sudah sharing banyak dengan Mas Naufal hari ini. Dan mungkin bisa langsung ke next agenda ya sebelum aku akan say thank you kepada teman-teman semua. Apalagi gitu ya, selain kita mau dokumentasi. Jadi, teman-teman, aku mau minta tolong banget nih ya, teman-teman bisa untuk on cam, kita mau take foto dulu gitu ya. Kita mau mengabadikan momen sekolah talk ke 100 gitu ya. Jadi, spesial ke 100 banget nih sekolah talk. Oke, mungkin aku sambil nunggu teman-teman yang lain ya untuk on cam. Tadi aku sudah lihat di chatbox juga ada rekanku ya yang sudah mengirim form feedback. Jadi nanti teman-teman juga bisa nih untuk mengisi form feedbacknya gitu. Karena saran dan masukan yang teman-teman berikan itu sangat berguna ya untuk kita juga ke depannya. Oke, di sini yang on cam udah ada Kak Jalu, ada Kak Randy, Kak Wanda, Kak Alvaro, oke Kak Denny juga ya, meskipun itu avatar tapi gak apa-apa. Yang lain gimana? Apakah sudah cukup? Yang on cam hanya berapa nih? Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ribu orang. 7 ribu orang. Oke, mungkin udah cukup kali ya. Mungkin aku bisa minta tolong untuk rekanku ya, Arya, untuk bisa di-capture. Aku akan hitung ya, untuk kita bisa foto bersama. Oke? 1, 2, 3. Oke, sudah? Oke, mungkin sekali lagi ya, kita gaya bebas ya. Oke. 1, 2, 3. Sudah? Oke, sip, aman ya. Oke, kalau begitu, wah kita udah di penghujung acara Sekolah Talk ya teman-teman. Gak kerasa, ternyata sudah dari jam 7.15 sampai sekarang udah 3 menit lagi menuju jam 9 gitu ya. Dan terima kasih banyak Mas Noval sudah hadir ya di sesi malam hari ini. Bener-bener meskipun simple gitu ya tujuannya itu untuk sharing, tapi siapa sangka gitu ya teman-teman juga banyak yang sharing, banyak juga yang tanya jawab sama Mas Noval. Itu membuat sesi malam hari ini meskipun kita malam-malam gitu ya, tapi tetap produktif. Itu keren banget ya teman-teman. Lalu juga terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di sesi malam hari ini gitu ya. Aku harap teman-teman yang mau terjun gitu ya atau mau mendalami bidang data science juga siap ya untuk challenge yang akan dihadapi teman-teman semua. Karena kita nggak bakal tahu kalau kita nggak mencoba untuk bisa mengatasi challenge-challenge tersebut. Oke? Kalau begitu, karena kita sudah selesai, aku ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Dan setelah ini, silakan teman-teman bisa istirahat ya. Karena besok itu hari Sabtu, weekend. Jadi teman-teman bisa untuk weekend bersama teman dan juga keluarga. Oke, dari aku juga sudah cukup. Aku menutup sesi sekolah pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam.